Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari PPSI 2018B yang akan menjelaskan mengenai jenis-jenis folklore. Namun sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 2. Yang pertama ada teman saya Dani Teguh Setiawan, yang kedua ada Siska Mukaromah, ketiga ada Afiatul Faizah, keempat ada Ika Rizka Amelia, yang kelima ada teman saya Rizka Fadlina, yang keenam saya sendiri Fatimah Zuro, dan yang terakhir ada teman saya yang bernama Doviro. Langsung saja, kelompok 2 akan menjelaskan mengenai jenis-jenis folklore. Folklore dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama folklore lisan, yang kedua folklore setengah lisan, yang ketiga folklore bukan lisan, yang keempat folklore anak, yang kelima folklore remaja, yang keenam folklore dewasa, yang ketujuh folklore primer dan sekunder. Yang terakhir jenis folklore yaitu folklore kolektif luas dan sempit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Folklore lisan. Folklore lisan adalah folklore yang berbentuk lisan. Dan jenis folklore ini yang diketahui oleh masyarakat Indonesia diantaranya yakni 1. Bahasa rakyat. Bahasa rakyat adalah sebuah logat bahasa-bahasa Nusantara. Misal, logat dari bahasa Sunda Cirebon dan logat dari bahasa Jawa dari Banyuwangi. Yang kedua yakni bahasa slang. Yang kedua yakni bahasa slang. Bahasa slang yakni bahasa yang bermakna dan makna dari bahasa ini hanya diketahui oleh suatu komunitas atau kelompok orang tertentu. Jadi sebuah bahasa yang khusus untuk kelompok-kelompok atau komunitas tertentu. Selanjutnya yakni bahasa sirkumlokusir, yakni sebuah kata atau ungkapan yang dilakukan secara tidak langsung atau bisa berbentuk sebuah sindiran. Selanjutnya yakni bahasa julukan nama. Nah, bahasa julukan nama ini yakni sebuah pemberian nama seseorang yang sesuai dengan keunikan dari seseorang tersebut. Selanjutnya bahasa gelar bangsawan atau jabatan tradisional. Bahasa sebuah tambahan yang sesuai dengan gelarnya. Jadi bahasa ini ditambahkan di awal namanya atau bisa di akhir nama. Selanjutnya yakni bahasa bertingkat. Bahasa bertingkat ini adalah bahasa yang memiliki makna yang sama, namun sebutan yang berbeda dan tingkat kesopanan yang berbeda. Jadi bahasa ini sebenarnya memiliki makna yang sama, tetapi untuk pengucapannya itu berbeda melihat dari kondisi atau orang yang kita ajak untuk berinteraksi. Kalau semuanya orang yang lebih tua, kita harus lebih sopan bahasanya. Kalau orang yang sebaya atau lebih muda daripada kita, menggunakan bahasa yang standar atau bahasa sehari-hari kita. Seperti itu. Selanjutnya yakni ungkapan tradisional. Nah, ungkapan tradisional ini biasanya disebut dengan peribahasa. Dan ungkapan tradisional ini memiliki 3 sifat dan perlu diperhatikan oleh seorang peneliti. Yang pertama yakni harus memiliki satu kalimat ungkapan atau tidak boleh hanya memakai satu kata tradisional saja. Yang kedua, bahasanya harus menggunakan bahasa standar. Yang ketiga, harus mempunyai
Yang ketiga, harus mempunyai vitalitas atau daya hidup sebuah tradisi lisan. Tuh. Oke, selanjutnya dalam folklore lisan ada pertanyaan tradisional. Nah, pertanyaan tradisional ini sebenarnya itu merujuk ke teka-teki. Apa itu teka-teki? Teka-teki yakni pertanyaan yang jawabannya itu sudah ditentukan jumlah suku katanya. Dalam membuat soal, harus dibuat dengan sekreatif mungkin agar orang yang akan menjawab itu perlu berpikir dengan mendalam dan mencari tahu apa sih yang dimaksud dari pertanyaan tersebut. Selanjutnya kita membahas tentang sajak dan puisi rakyat. Nah, khusus jenis folklore ini, jenis folklore lisan ini dapat khusus jenis folklore lisan ini pada kalimatnya bersifat terikat atau tidak bebas. Sajak atau puisi rakyat adalah kalimat yang memiliki beberapa deretan dan berdasarkan mantra, tekanan suara, dan irama. Nah, puisi rakyat ini tidak jauh beda dengan peribahasa, teka-teki, dan cerita rakyat, serta mantra-mantra yang dipercayai oleh masyarakat tertentu. Nah, fungsi dari puisi rakyat ini adalah sebagai alat kendali sosial yang mengandung sifat hiburan, menarik perhatian dalam sebuah permainan untuk menguji kesabaran orang lain dengan cara menekankan dan mengganggunya. Oke, itu dari sajak dan puisi rakyat. Selanjutnya kita ke cerita prosa rakyat. Cerita prosa rakyat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu mite, legenda, dan dongeng. Pengertian dari mite sendiri yakni sebuah cerita yang benar-benar itu terjadi dan dianggap suci oleh empunya cerita. Yang kedua yakni bentuk cerita prosa rakyat lainnya adalah legenda. Nah, legenda adalah cerita rakyat yang dianggap Legenda adalah cerita rakyat yang tidak dianggap suci atau sakral. Jadi, ceritanya ini benar-benar terjadi dan dipercayai oleh banyak penduduk. Ada 4 golongan legenda, yakni yang pertama legenda keagamaan, legenda alam gaib, legenda perseorangan, yang keempat legenda setempat. Itu macam-macam dari legenda. Yang selanjutnya yakni dongeng. Dongeng ialah bentuk prosa rakyat yang menceritakan tentang kejadian yang tidak bisa dilogikakan, atau sifatnya itu sebuah hayalan atau tidak benar-benar terjadi. Oke, itu tadi pengertian dan contoh-contoh dari cerita prosa rakyat. Untuk materi berikutnya yaitu folklore setengah lisan. Folklore setengah lisan merupakan folklore yang mengandung unsur lisan dan bukan lisan. Folklore setengah lisan ini dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu kepercayaan rakyat dan permainan rakyat. Yang pertama yaitu kepercayaan rakyat. Kepercayaan rakyat biasanya disebut dengan tahyul, yang berarti tidak masuk akal atau tidak dapat dilogikakan, sehingga tahyul ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tahyul
biasanya bersifat khayalan, tetapi tahyul ini bisa diobservasi secara perilaku, pengalaman, serta ungkapan dan saja. Dasar dari pemikiran tahyul itu sendiri adalah kepercayaan rakyat terhadap kesaktian, ilmu goib, dan magic. Seperti contohnya, ada sebagian orang yang mempercayai bahwa ketika kita pergi ke pantai selatan, kita tidak diperbolehkan menggunakan baju yang berwarna hijau. Hal ini dikarenakan takut ada orang yang hilang atau terseret ombak. Tetapi ada sebagian yang lain menganggap bahwa hal ini adalah mitos atau tidak benar-benar terjadi. Nah, hal ini bisa dikatakan bahwa cerita itu memang benar atau tidaknya itu bergantung pada kepercayaan rakyat itu masing-masing. Mau mempercayai atau tidak itu tergantung dari masyarakat itu sendiri, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kemudian ada permainan rakyat. Nah, permainan di suatu tempat atau di suatu negara itu pasti memiliki permainan rakyat atau permainan zaman dahulu yang sangat unik dan sangat bervariasi. Dan jika dilihat dari ukurannya, maka permainan rakyat ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada permainan yang memang dikhususkan untuk anak-anak dan ada permainan yang dikhususkan untuk orang dewasa. Permainan yang dikhususkan untuk anak-anak antara lain yang pertama adalah jantra. Jantra ini adalah permainan yang dikhususkan untuk remaja laki-laki, yaitu permainan sakral semacam ritual yang biasanya diadakan untuk memperingati hari kelahiran Dewa Ratu Sakti dalam rangka upacara Sabah Gede. Nah, cara bermainnya yaitu dengan cara berjalan di atas ayunan yang berputar dan biasanya bahannya terbuat dari kayu. Kemudian yang kedua adalah permainan macingkla. Nah, permainan macingkla ini yaitu permainan yang biasanya dilakukan oleh remaja laki-laki maupun remaja perempuan. Biasanya permainan ini disebut dengan bekel, yaitu permainannya dengan memegang beberapa batu, yang mana salah satu batu dilempar ke atas dan sebagian batu yang lain dilemparkan ke bawah. Sambil menunggu batu yang dilempar ke atas, batu yang ada di bawah ini diambil kembali. Kemudian ada bola sepak. Bola sepak adalah permainan yang dikhususkan untuk anak laki-laki yang berusia di bawah 14 tahun. Kemudian ada permainan yang dikhususkan untuk orang dewasa, yaitu permainan cekian dan permainan dom. Nah, adapun permainan cekian ini adalah permainan yang semacam perjudian, yang mana kartu yang digunakan ialah kartu ceki yang berasal dari Cina, sedangkan permainan dom adalah seperti domino yang dikhususkan untuk laki-laki dewasa sebagai taruhan. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa permainan rakyat ini merupakan permainan yang terorganisasi, dimainkan oleh manusia. Kemudian di setiap permainan pasti memiliki aturan-aturan, dan sebuah permainan pasti diakhiri dengan menang dan kalah. Folklor bukan lisan. Folklor bukan lisan merupakan folklor yang bentuknya bukan lisan meskipun cara pembuatannya diajarkan secara lisan. Folklor bukan lisan terdiri atas material atau benda dan non-material atau bukan benda. Yang pertama, bentuk-bentuk folklor yang tergolong material atau benda antara lain arsitektur rakyat seperti bentuk rumah asli daerah atau bentuk lumbung padi, kemudian kerajinan tangan rakyat, pakaian dan perhiasan tubuh adat, serta makanan rakyat. Yang dimaksud makanan rakyat adalah suatu bahan yang dapat dimakan dan tidak dapat dimakan. Jadi, setiap kebudayaan atau setiap kaum atau rakyatlah yang menentukan bahwa makanan itu dapat dimakan atau tidak. Karena sesuai kesepakatan bersama dan menjadi peraturan selama hidup di dunia.
Makanan juga memiliki konsep bahwa makanan tidak tumbuh di daratan saja, melainkan di laut bisa. Untuk itu, dalam kehidupan masyarakat juga perlu berpikir bahwa setiap daerah memiliki makanan ciri khas yang kiranya untuk kelangsungan hidup. Contohnya di daerah yang suasananya dingin, pastinya sering mengkonsumsi makanan yang hangat atau panas. Begitupun sebaliknya. Kemudian cara memperoleh makanan ada dua, yaitu dicari langsung seperti berburu atau memancing, dan memproduksi seperti menanam di sawah atau membuat peternakan hewan. Selain itu, ada juga cara pengolahan makanan, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Kalau secara langsung, contohnya seperti memanggang daging tanpa alas, sedangkan tidak langsung yaitu digoreng dan direbus. Sebuah makanan bisa diartikan sebagai simbolik yang mengandung makna sosial, agama, dan lain-lain, sehingga makanan berfungsi untuk mempererat persatuan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, yang kedua, ada bentuk folklor non-material atau bukan benda, antara lain gerak isyarat tradisional, bunyi isyarat untuk komunikasi rakyat seperti kentongan tanda bahaya di Jawa dan musik rakyat. Sekian penjelasan tentang folklor bukan lisan. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah folklor anak. Terdiri atas 1 konsep folklor anak, 2 nilai luhur folklor anak, dan 3 folklor dan permainan anak. Pertama, konsep folklor anak. Secara psikologi, anak sudah mampu menerima folklor. Pikirannya yang jauh lebih kuat mengingat sesuatu. Di usia anak ini pasti gemar bermain dalam kehidupannya. Ada unsur folklor yang dilakukan. Jadi, folklor sangat dekat di hati mereka. Walaupun anak tersebut sudah beranjak dewasa, folklor masih membekas di DNA mereka. Yang kedua adalah nilai luhur folklor anak. Di bagian ini, kepribadian yang dimiliki oleh seorang anak ibarat kertas yang polos tanpa ada coretan atau tulisan. Kertas putih ini bisa diartikan sebagai hati yang bersih yang dimiliki seorang anak. Oleh karena itu, perlu diisi dengan hal-hal yang baik dan positif untuk perkembangan anak di masa depan. Terkait hal ini, di dalam cerita-cerita anak sebetulnya terkandung nilai-nilai luhur, dan yang paling terpenting adalah terkait pendidikan. Misalnya cerita dongeng Dundes tahun 1965. Dongeng dapat membangun jiwa seorang anak. Nilai-nilai yang terkandung dalam dongeng dapat membentuk kepribadian yang baik dan menumbuhkan jiwa teladan pada diri seorang anak. Cerita dongeng yang bersumber penting memiliki kemungkinan besar untuk perkembangan jiwanya. Kebebasan jiwa merupakan ketenangan jiwa. Apabila seorang anak memiliki jiwa yang tenang, anak tersebut akan menjadi anak yang merdeka. Artinya mampu berpikir kreatif, akan tahu mana hal yang benar dan salah. Jadi, folklor di sini mengandung aspek-aspek nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir adalah folklor dan permainan anak. Permainan adalah gerak yang selalu menyertai dolanan anak. Lewat permainan, pengulangan bunyi pada syair lagu dapat menjadikan lagu itu menjadi lagu yang akan dapat dibangkitkan. Aspek persajakan dan irama puisi tersebut menjadi indah, melodis, dan menarik untuk didengar. Kata-kata indah yang penuh majas dalam sebuah puisi akan mewujudkan puisi indah dan penuh kreativitas. Dalam hal ini, peneliti dapat meneliti gerak lagu anak yang mengandung beberapa aspek terkait estetika, nilai, dan pengaruh atas kejiwaan pendengar. Folklor remaja. Penggolongan folklor remaja ini masih belum dilakukan.
Bahkan penelitian tentang folklore ini sangat jarang untuk dijumpai. Masa remaja termasuk masa yang sangat singkat. Masa remaja adalah masa yang penuh pilihan, arah tujuannya itu masih belum jelas, terutama ke arah budaya modernitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa remaja itu jarang yang berkeinginan untuk mempelajari folklore. Teori folklore masih belum bisa digolongkan karena sepertinya para peneliti folklore itu kurang tertarik dengan perkembangan remaja yang sangat singkat tersebut. Akibatnya, folklore remaja kurang berkembang. Folklore dewasa. Orang dewasa dapat memandang keseluruhan folklore. Orang dewasa juga termasuk makhluk yang kompleks dan mampu mengekspresikan apa yang ada di dunianya. Dalam hal ini, folklore yang dihasilkan semakin komprehensif. Apabila orang dewasa semakin banyak tuntutan, semakin indah dan berwarna pula dalam kehidupannya. Folklore merupakan tempat ekspresi yang tidak lepas dari kehidupan orang dewasa. Jadi, jangan heran kalau folklore dewasa akan sering mengungkapkan hal-hal yang aneh, hal-hal yang berbeda, karena begitu banyak warna kehidupan yang sudah dialaminya. Contoh masalah yang sering dihadapi oleh orang dewasa yaitu masalah ekonomi, masalah kerukunan, masalah kebebasan publik, masalah perselingkuhan, dan sebagainya. Penelitian folklore ini perlu metode yang tepat melalui penelitian sosiologi folklore dan kemungkinan besar akan terungkapnya aspek-aspek sosial dalam folklore. Namun, ada hal yang harus diingat bahwa di dalam kehidupan orang dewasa amatlah terbatas. Folklore primer dan sekunder. Folklore terdiri atas primer dan sekunder. Folklore primer yaitu suatu karya yang masih murni, asli, dan belum berubah-ubah. Kemudian folklore sekunder yaitu suatu karya yang telah tersentuh perubahan, tiruan, dan perkembangannya. Munculnya folklore sekunder memang tidak terelakkan, sebab pengaruh modernisasi dan komunikasi cepat atau lambat mengubah citra folklore. Pada awalnya, manusia kurang mengenal tradisi tulis. Hikmahnya, justru folklore berkembang pesat secara lisan. Selanjutnya, pada saat mesin fotokopi, komputer, handphone, dan mesin cetak yang lain berkembang, folklore justru lebih dikenal, terdokumentasi, dan berkembang. Di era oral itu, folklore dipandang masih asli, belum terkotori oleh tradisi lain. Akibatnya, orisinalitas folklore semakin terjaga. Namun, dari waktu ke waktu, peradaban telah mengubah folklore lisan ke bentuk lain. Selanjutnya, folklore murni yang mengandalkan tradisi oral dinamakan folklore primer, yakni folklore yang belum tersentuh dengan tradisi lain. Tradisi semacam ini boleh dikatakan masih murni pada akar kolektif. Namun demikian, jagat folklore primer tetap rentan terhadap perubahan, khususnya yang disebabkan oleh silap dengar. Perubahan silap dengar justru akan memupuk pengaruh budaya baca tulis yang mengintervensi folklore sebenarnya bukan efek negatif. Hanya saja folklore yang telah dimodifikasi dengan tulisan dan bahan kolektif dapat dipandang sebagai sekunder. Baik folklore primer maupun sekunder sebenarnya saling dukung-mendukung. Keduanya akan menuju pada titik yang menguntungkan bagi pengembangan folklore. Folklore yang masih mandul dalam bentuk oral terus-menerus pada suatu saat akan ditinggalkan jika tanpa perubahan yang menyesuaikan dengan kepentingan zaman.
Sebaliknya, tradisi tulis yang telah sulit dilacak karena adanya bencana alam maupun gangguan lain, jika masih dihafal oleh pemiliknya, tentu akan tetap lestari. Folklore primer maupun sekunder sebenarnya merupakan sebuah proses pendewasaan tradisi. Tesis lama terhadap kondisi folklore yang selalu bergerak menyesuaikan dengan lingkungan memang sulit ditolak. Para bujangga dan pengarang tradisi tulis yang banyak bergelut dalam dunia oral pada suatu saat akan terpengaruh juga dalam tulisan yang dihasilkan. Akibatnya, hubungan folklore dan tulis atau folklore primer dan sekunder menjadi semakin rapat. Hubungan itu menunjukkan bahwa tradisi primer dan sekunder tidak ada yang lebih istimewa dan tidak ada yang lebih rendah. Kualitas tradisi bukan diukur dari bentuk primer dan sekunder, melainkan dari aspek lain. Kehadiran folklore primer dan sekunder atau klasik dan modern akan melahirkan folklore evolutif atau transformatif. Folklore evolutif adalah tradisi yang telah mengalami perubahan secara pelan-pelan hingga mewujudkan folklore baru. Folklore transformatif adalah tradisi yang mengalami perubahan begitu pesat akibat pengaruh era komunikasi. Masing-masing bentuk folklore akan memiliki makna yang sejalan dengan irama zamannya. Oleh karena itu, keterlibatan dari kedua bentuk itu tentu akan memunculkan teori, pendekatan, dan wawasan analisis yang berbeda. Folklore kolektif luas dan sempit. Folklore kolektif sempit, folklore ini mengacu pada objek folklore yang berlaku, berkembang dan dituturkan oleh komunitas yang sempit atau terbatas. Biasanya mengacu pada wilayah geografis dan suku tertentu. Contohnya yaitu masyarakat di Gunung Bromo. Folklore pada masyarakat Gunung Bromo ini berlaku secara primer dan hanya diakui sebagai kepemilikan masyarakat terbatas saja. Walaupun bisa saja diketahui oleh masyarakat luar wilayah atau suku tersebut, tetapi hanya bisa dipahami sebagai folklore sekunder. Folklore kolektif luas juga mengacu pada objek folklore yang berlaku, berkembang, dan dituturkan oleh komunitas, tetapi komunitas yang lebih luas. Folklore ini memiliki komunitas penutur yang lebih luas, bahkan multikultural, walaupun memiliki batasan kolektif. Hal ini dikarenakan folklore ini tidak hanya dikenal tetapi juga dituturkan oleh masyarakat yang tidak terbatas suku dan adat. Dan kepemilikan folklore ini juga luas. Contohnya folklore Nusantara. Pada awalnya, folklore jenis ini termasuk folklore kolektif terbatas, tetapi karena masyarakatnya yang mendomisili suatu daerah tertentu dan menjadi mayoritas, maka budaya folklore yang dibawa juga mempengaruhi budaya di sekitarnya.